Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Vivi Mailani. Ibu sebagai Wakasek Bidang Kurikulum di SMK Sinar Parahyangan. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru dan terima kasih atas kepercayaan kalian yang telah memilih SMK Sinar Parahyangan sebagai sekolah lanjutan setelah kalian lulus dari SMP. Dan selamat mengikuti kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah. Semoga kegiatan berjalan lancar dan materi yang disampaikan dapat diikuti dan dipahami dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu untuk menyampaikan materi terkait kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku di SMK Sinar Parahyangan. Seperti apa sih peraturannya? Lalu bagaimana kurikulumnya? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum ke materi tersebut, Ibu akan mengajak kalian berpikir lebih luas untuk mengetahui apa sih sebenarnya SMK itu, lalu apa manfaat SMK, lalu apa sebenarnya peran dari SMK itu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, apa sih sebenarnya SMK? Kalau bicara apa itu SMK, kalian mungkin akan menjawab, SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, Bu. Ya, betul. Tapi tahukah kalian, SMK itu juga merupakan sekolah menghapus kebodohan. Kenapa dihapus kebodohan? Karena di SMK kalian akan dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap budaya kerja yang baik, sehingga kebodohan terhapuskan. Lalu yang kedua, SMK itu sekolah menghapus kemiskinan. Loh, kenapa menghapus kemiskinan? Jika sudah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap budaya kerja yang baik, tentu kalian sudah punya bekal untuk berjuang di luar sana ketika kalian lulus nantinya. Lalu ketiga, SMK itu meningkatkan kesejahteraan. Kenapa meningkatkan kesejahteraan? Jika tadi kebodohan sudah dihapus, kemiskinan sudah dihapus, tentunya meningkatkan kesejahteraan buat kalian. Nah, itu tadi adalah apa itu SMK. Lalu kita masuk yang kedua, manfaat SMK. Apa sih sebenarnya manfaat kalian masuk SMK? Kalian juga harus tahu. Yang pertama, SMK itu jembatan menuju dunia kerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melatih kebiasaan berpikir dan bekerja. Kenapa melatih kebiasaan berpikir dan bekerja? Ya karena kalian sudah dibiasakan ketika belajar itu praktik langsung, lalu mengambil sikap budaya kerja, sehingga kalian terbiasa dan terlatih. Nah, lalu yang ketiga, memberikan pengalaman dan kebiasaan bekerja. Kenapa ada pengalaman? Nah, ini yang membedakan SMK dengan SMA. Jika SMK itu pendidikannya dual system, artinya bagaimana? Kita belajar di sekolah dan belajar di industri. Jadi kalian nanti akan merasakan kegiatan atau kegiatan di perusahaan, di industri seperti apa budaya kerjanya, seperti apa nuansa dari pekerjaan, lalu pekerjaannya bagaimana, nanti kalian akan rasakan. Nah, itulah manfaatnya SMK. Lalu, apakah itu mungkin di bidang akuntansi kah? Di bidang perbankan kah? Ataukah di desain komunikasi visual? Atau mungkin di tata kecantikan sekalipun? Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, peran SMK. Peran SMK itu apa sih sebenarnya? Ya, peran SMK itu untuk mewujudkan, untuk membimbing kalian, membentuk kalian, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap budaya kerja yang baik. Sehingga jika sudah keluar dari SMK, kalian siap untuk bekerja. Dan intinya apa? Selain kalian siap untuk bekerja, kalian juga harus mau untuk bekerja.
Nah, beberapa permasalahan di dalam mencari kerja itu karena terlalu banyak yang mencari kerja dibandingkan dengan lapangan pekerjaannya. Nah, itu penyebabnya kenapa? Ya, ada beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama, lulusan tiap tahun itu bertambah. Betul kan? Lulusan setiap tahun bertambah. Lalu, apakah setiap tahun juga perusahaannya menambah atau industrinya menambah? Kan tentu tidak. Lalu yang kedua, kalah saingan SMK itu dengan diploma ataupun mungkin S1 sehingga kurang percaya diri. Lalu yang ketiga, tidak siap atau mungkin belum mau bekerja atau mungkin milih-milih kerjaan. Pengennya kerjaannya gampang tapi gajinya yang tinggi. Ya susah kalau seperti itu sehingga pengangguran semakin banyak. Nah, lalu solusinya bagaimana mengatasi permasalahan tadi? Yang pertama, lulusan SMK itu supaya lebih percaya diri itu akan dibekali dengan sertifikat kompetensi dan sertifikat lainnya. Sertifikat kompetensi itu apa, Bu? Sertifikat yang langsung ke kejuruan kalian. Misalnya kalian kejuruannya adalah akuntansi, maka sertifikatnya itu memuat semua keterampilan kalian di keakuntansian. Begitu juga di KAFI misalnya. Maka nanti akan ada sertifikat sesuai dengan jurusan kalian. Sehingga pada saat kalian lulus, kalian jauh lebih percaya diri. Oh iya, aku kemampuanku sudah tertuang di dalam sertifikat ini. Lalu ada sertifikat yang lainnya juga kita tambah. Nah, lalu solusi yang kedua apa? Menyiapkan mental lulusannya jauh lebih tangguh. Jadi kalau seumpama bersaing dengan sekolah yang lain atau SMK yang lain atau mungkin dengan SMA sekalipun atau mungkin bahkan dengan sarjana sekalipun, sudah cukup mentalnya tangguh. Jadi tidak merasa down, tidak perlu tidak percaya diri. Kenapa? Karena kalian sebenarnya punya kemampuan, keterampilan. Lalu yang ketiga, kalian harus siap mau untuk berusaha bekerja. Kenapa? Karena kalau memilih kerjaan, ingin gajinya yang besar tapi kerjaannya yang ringan, kan tidak mungkin. Jadi mentalnya dulu kalian siapkan sehingga nanti pada waktu kalian keluar itu sudah siap. Nah, lalu apalagi solusinya? Bagi kalian yang mungkin tidak ingin bekerja, Bu, aku inginnya berwirausaha, boleh. Nah, salah satu kelebihan di SMK Sinar Parahyangan ini kita ada kelas SPW loh. Ada kelas sekolah pencetak wirausaha. Nah, nanti kalian di sini akan yang memang benar-benar serius ya, Bu, aku nanti setelah tamat, setelah lulus ingin berwirausaha. Oke, kalian akan dibimbing masuk ke dalam kelas wirausaha, nanti akan terjun langsung bagaimana berwirausaha, nanti akan diberi modal juga. Seru ya? Oke, selanjutnya kita masuk nih ke materi inti. Nah, kalian harus tahu dulu keunggulan kurikulum SMK Sinar Parahyangan itu seperti apa. Yang pertama, keunggulannya kita itu sudah salah satu sekolah perintis SMK full day. Kenapa sih full day? Tahu kan full day? Full day itu berarti kita masuk sekolahnya dari pagi jam 7 sampai jam 4. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembiasaan siswa-siswi di sini sehingga nanti pada waktu PKL ataupun nanti pada waktu lulus sudah terbiasa dengan jam kerja seperti itu. Nah, itu yang pertama keunggulannya. Lalu yang kedua, memiliki mata pelajaran tambahan komputer perkantoran. Nah, ini ceritanya begini. Kenapa kita menambahkan komputer perkantoran di dalam mata pelajaran tambahan? Karena kebutuhan dari industri. Jadi kebutuhan dari perusahaan itu memang request-nya siswa-siswinya itu tidak gaptek tentunya. Jadi yang sudah mampu mengoperasikan komputer, apalagi komputer di kita insya Allah sudah cukup banyak sehingga satu orang siswa itu bisa memegang satu komputer. Lalu dibuka tadi, Bu bilang dibukanya kelas SPW. Jadi nanti siswa akan dilatih bahkan diberi modal langsung. Lalu yang berikutnya
kita akan ada magang. Tadi ya, tahu bedanya antara SMA dengan SMK. Kalian akan magang atau PKL, praktek kerja lapangan selama 6 bulan berturut-turut di instansi. Ya, sehingga nanti ketika sudah punya pengalaman di perusahaan tersebut, kalian siap untuk bekerja. Lalu akan mempunyai sertifikat jurusan dan tambahan keahlian komputer perkantoran. Selain itu, kita juga di tengah kondisi pandemi sekarang yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, bagaimana nih menyikapinya ketika ujian? Apakah kita paksakan untuk di sekolah dilakukan? Tidak. Jadi ujian kita sudah berbasis komputer, sudah berbasis Android, sehingga di handphone kalian itu cukup menginstalkan aplikasi tertentu sehingga bisa diakses di rumah masing-masing. Nah, itu dia keunggulan kurikulum SMK Sinar Parahyangan. Lalu yang berikutnya, karakteristik pembelajaran SMK. Nah, bagaimana nih karakteristiknya? Jika kelas 10 itu memang sudah sesuai, lalu bagaimana pula dengan di kelas 11 dan di kelas 12? Nah, intinya di kelas 11 itu kita sudah 60% pembelajaran praktek di Teaching Factory. Apa itu Bu Teaching Factory? Jadi Teaching Factory itu ibaratnya pabriknya sekolah, jadi miniaturnya industri di sekolah. Jadi kalian nanti akan dilatih, akan belajar praktek full di sana, lalu akan diberi job-job yang memang sesuai dengan kompetensi keahlian kalian. Lalu kalian akan diasah juga bagaimana bersikap dan berkomunikasi dalam bekerja. Contoh misalnya, ketika kalian berada di Teaching Factory jurusan tata kecantikan, perlu tidak komunikasi yang baik dalam bekerja? Tentu dong, tentu perlu ya, sehingga kalian akan dilatih bagaimana menyapa customer yang datang, lalu bagaimana menjawab ketika customernya bertanya, menyapa dengan santun. Nah, itu juga kita latih supaya bukan hanya keterampilan sesuai dengan kompetensinya, tapi juga keterampilan berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana kalau di kelas 12? Nah, kalau kelas 12 itu sudah lebih banyak lagi kegiatan prakteknya, pembelajaran prakteknya di Teaching Factory. Kenapa? Karena sudah di jenjang terakhir, sehingga pembelajarannya akan lebih banyak full di TEFA-nya masing-masing. Lalu apalagi karakteristiknya, nanti kita akan beri kalian bimbingan karir. Nah, kira-kira aku nanti setelah ini mau kemana ya? Apakah mau melanjutkan? Apakah mau berwirausaha? Ataukah mungkin mau bekerja? Nah, itu nanti kalian bisa konsultasikan bimbingan karir supaya pada waktu kalian lulus, kalian tidak bingung lagi, aku setelah ini mau ngapain ya? Apakah harus bekerja semuanya? Tidak. Ingat loh, target SMK itu 3. BMW, bukan mobil ya. B, bekerja, M, melanjutkan, dan W, berwirausaha. Nah, kalian nanti bisa konsultasi, bisa tanyakan bimbingan sehingga pada waktu kalian tamat itu tidak bingung mau kemana. Ya, selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Bagi seluruh siswa itu harus mengetahui kriteria kenaikan kelasnya seperti apa, supaya apa? Menjadi acuan kalian, rambu-rambu buat kalian ketika kalian menjalani kegiatan proses pembelajaran. Nah, kriterianya seperti apa? Ada 3 kriterianya. Yang pertama dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau dari sikapnya bagaimana? Sikap itu yang pertama yang dibutuhkan jujur, disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah, teliti, mandiri, dan terakhir kehadiran. Ingat, ketika mungkin kalian berada di jenjang sebelumnya, ketika di SMP, kehadiran itu juga menjadi salah satu poin untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, di SMK Parahyangan pun sama, untuk maksimal ketidakhadiran tanpa keterangan itu dalam 1 tahun itu 12 kali. Artinya dalam 1 bulan maksimal 1 kali. Lalu kalau untuk izin bagaimana? Sama,
12 hari. Nah, kalau sakit bagaimana? Kalau sakit kita tidak tentukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca sakit itu berapa hari ya. Namun jika sudah lebih dari 3 hari, maka wajib ada surat dokter ya. Nah, jika dikalkulasikan antara sakit, izin atau alpa selama 1 tahun itu paling banyak 23 hari. Maksimal 23 hari. Nah, itu dari segi sikap. Lalu bagaimana kalau dari segi keterampilan? Nah, nanti kalian harus mampu untuk melakukan presentasi. Bu, presentasinya yang bagaimana? Ya, untuk awal, untuk di kelas 10, presentasi yang sederhana dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian melatih berkomunikasi, melatih kalian berani tampil di depan teman-teman kalian. Yang kalian presentasikan itu sangat sederhana. Memperkenalkan diri atau mungkin kalian menyampaikan materi. Nah, kalian dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan presentasi supaya pada waktu kalian lulus nanti tidak hanya keterampilannya saja yang kalian mampu, tapi keterampilan kalian berkomunikasi pun kalian punya. Nah, lalu yang kedua, kalian komunikasi dalam 2 bahasa. Nah, di SMK Parahyangan itu kita ada mata pelajaran tambahan juga, bahasa Arab, ya, bahasa Sunda, lalu bahasa Inggris itu juga sudah pasti ya. Nah, kenapa bahasa Arab kita masukkan? Ya karena kita ini berada di wilayah Cipanas yang syarat dengan pariwisata. Nah, sehingga request dari instansi itu membutuhkan lulusan yang dalam segi komunikasi bahasa Arab sehari-hari itu cukup baik. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam pelajaran tambahan kita juga. Lalu mampu nantinya menyiapkan atau menciptakan sebuah produk yang original. Nah, itu. Lalu menggunakan komputer harus bisa. Jadi jangan sampai lulus dari sini kalian tidak bisa menggunakan komputer atau tidak mampu mengetik, tidak mampu membuat presentasi. Wah, kan kita tadi sudah di awal sudah sampaikan ditambah pembekalan, ditambah materinya atau pelajaran tambahannya yaitu komputer perkantoran dengan maksud supaya siswa-siswi yang keluar dari SMK Parahyangan itu tidak gaptek. Nah, lalu nantinya juga mampu untuk berwirausaha. Ya, kalian bisa jualan kok di SMK Parahyangan apa saja. Sekarang media sosial bebas. Kalian di IG bisa tag ke SMK Sipar misalnya ingin jual ini, misalnya terkait, Bu aku mau jualan ini Bu, ada produk ini. Oh boleh, silahkan, bebas. Jadi silahkan kalian mencoba untuk berwirausaha. Ingat tadi 3 hal ketika kalian lulus itu bisa berwirausaha atau mungkin melanjutkan atau bisa bekerja. Jadi tidak harus selalu bekerja. Nah, selanjutnya untuk pengetahuan. Kriteria kenaikan kelas di pengetahuan, kalian nanti nilai harus tuntas di kelas 10 itu semua mapelnya diusahakan harus tuntas. Kenapa? Supaya nanti di kelas 11 itu tidak repot kalau seumpama nanti kalian ternyata belum tuntas. Lalu untuk di kelas 2 bagaimana? Kalau di kelas 2 itu yang tidak tuntasnya maksimal itu 3 mata pelajaran. Karena ada kegiatan PKL ya. Nah, dan harus lulus prakrin. Bagaimana Bu harus lulus prakrin? Ya, prakrinnya diikuti dengan baik dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-6 supaya lulus prakrinnya. Nah, itu tadi adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, sekarang kita bicara ke kewajiban. Kewajiban, hak, sanksi siswa di SMK Parahyangan itu seperti apa? Nah, kewajiban kalian bagaimana? Kewajiban kalian tentunya menjaga ya nama baik sekolah, menjaga sarana dan prasarana yang ada di SMK Sinar Parahyangan. Kalian bebas menggunakan fasilitas yang ada di SMK Parahyangan ini, tapi syaratnya jaga dengan baik sarana prasarana tersebut. Kenapa? Karena yang menggunakan bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh siswa itu dibebaskan untuk menggunakan sarana prasarananya. Lalu menjaga nama baik. Ingat, kalian itu labelnya sebagai siswa. Ya, siswa SMK Parahyangan. Ketika kalian di luar sana, ingat,
labelnya itu aku sebagai siswa SMK Parahyangan. Jika saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik di luar sana, maka akan membawa nama tidak baik juga di SMK Parahyangan, dan itu harus dijaga. Lalu yang kedua, mengikuti tata tertib dan prosedur yang sudah berlaku di SMK Parahyangan. Lalu yang ketiga, mengikuti seluruh mata pelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Ya, seluruh mata pelajaran harus diikuti. Tidak bisa misalnya, Bu, boleh nggak aku nggak ngikuti mata pelajaran A? Ya tidak bisa, harus mengikuti seluruh mata pelajarannya. Lalu mengerjakan tugas dan mengikuti ujian. Nah, itu tadi kewajiban kalian. Lalu haknya apa? Kalian mendapatkan hak mendapatkan bimbingan dari guru di sekolah. Lalu mendapatkan hak juga untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Seperti wifi, itu bebas. Baik di kampus 1 ataupun mungkin di kampus 2, kalian bebas untuk menggunakan wifi. Lalu buku perpustakaan dan sebagainya ya. Lalu mendapatkan jam konsultasi atau bimbingan konseling atau mungkin jam pelajaran tambahan. Wah, boleh Bu, jam pelajaran tambahan? Boleh jika memang dibutuhkan. Misalnya terkait mata pelajaran yang tidak kalian paham, ya silakan hubungi guru yang bersangkutan, lalu kapan mungkin bisa ketemunya untuk membahas materi mungkin yang kalian belum paham. Lalu mendapatkan perlindungan dari sekolah, dan yang terakhir mendapatkan nilai. Sanksi sekarang. Nah, apakah ada sanksi? Tentu, setiap sekolah pasti memberlakukan sanksi masing-masing. Seperti apa sih sanksinya? Yang pertama, jika kalian melakukan suatu kesalahan, maka teguran lisan akan diberikan oleh guru terlebih dahulu. Tapi untuk pelanggaran di tata tertib prakerin itu maksimalnya hanya 2 kali. Kenapa? Karena kalau seumpama kalian berturut-turut melakukan kesalahan ketika di tempat PKL, maka akan membuat image yang tidak baik buat sekolah. Dampaknya apa? Dampaknya nanti ke depannya perusahaannya juga tidak mau lagi bekerja sama dengan sekolah kita, sehingga tadi kembali lagi kewajiban kalian adalah menjaga nama baik sekolah. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan mengikuti PTS dan PAS itu jika tugas harian itu tidak dikerjakan. Jadi kalian ketika mau mengikuti PTS PAS, tuntaskan dulu tugas hariannya. Misalnya tugas hariannya ada berapa? Ada 3. Tuntaskan dulu 3-nya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 selesaikan, sehingga pada waktu kalian mengikuti PTS atau PAS itu sudah lebih tenang, tidak dikejar-kejar lagi karena tugasnya belum beres. Nah, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana jika ternyata teguran sudah dilakukan secara lisan, lalu siswanya masih melakukan hal-hal tersebut, maka kita mempersilahkan kepada peserta didik tersebut untuk mengundurkan diri apabila tidak mau melakukan perbaikan dirinya. Jadi sebenarnya melakukan kesalahan itu wajar, tapi berusaha untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri itu jauh lebih baik. Ya. Nah, sekarang kegiatan di dalam 1 tahun itu ada apa saja? Kegiatan untuk ujian kita ada 4 kali ujian. Jadi per 3 bulan kita akan ada ujian. Yang pertama namanya penilaian tengah semester. Kalau bahasanya istilahnya dulu adalah UTS ya, kalau istilahnya dulu. Lalu setelah 3 bulan itu biasanya dilakukan di bulan Oktober ya yang pertama. Lalu nanti di bulan Desember masuk ke PAS. PAS itu penilaian akhir semester, dilakukan di Desember. Lalu yang ketiga, penilaian tengah semester 2. Itu dilakukan di bulan Maret. Dan yang terakhir, penilaian akhir tahun. Itu dilakukan di bulan Juni. Nah, itu tadi kegiatan evaluasi selama 1 tahun. Nah, berikutnya Ibu akan membagikan ke kalian bagaimana sih strategi pembelajaran di SMK Parahyangan di tengah kondisi pandemi saat ini. Kita tidak bisa
abaikan juga kondisi pandemi yang belum berakhir saat sekarang, sehingga kita harus mencari cara supaya pembelajaran tetap berjalan tapi tidak terlalu sering tatap muka ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengkombinasikan antara tatap muka, luring, dan daring. Nah, bagaimana mengkombinasikannya? Yang pertama, saat daring itu siswa dapat menggunakan WhatsApp mungkin, atau Instagram, atau video call dengan guru, atau mungkin Zoom, Google Meet, atau mungkin menggunakan Google Classroom. Nah, itu bisa kita gunakan pada waktu pembelajaran secara daring. Nah, kalau luring bagaimana? Nah, karena tadi kan awal judulnya kita melakukannya secara kombinasi ya. Jadi ketika daring kita lakukan di rumah, lalu kalau di sekolah, di luring, itu siswanya akan dibentuk kelompok kecil. Ya, kita bentuk kelompok kecil karena kalau berkerumun banyak kan itu belum boleh. Sehingga siswanya dibimbing dalam kelompok kecil menggunakan modul yang sudah disiapkan. Dari jam sesuai sesi. Nah, lalu yang ketiga, pelaksanaan KBM dan ujian dilakukan secara blended learning. Jadi kombinasi juga, bisa secara daring atau bisa secara luring. Nah, lalu yang berikutnya, saat daring siswa juga dapat melakukan video call mungkin atau layanan konsultasi online misalnya. Kan ketika kalian belajar di rumah daring terkait modul yang diberikan oleh guru, itu mungkin bisa jadi pada waktu kalian memahami materi tertentu itu ada yang tidak paham. Lalu bagaimana caranya? Ya, kalian bisa konsultasi langsung online kepada guru yang bersangkutan. Nah, saat luring, siswa dibimbing dalam kegiatan praktikum. Nah, karena kita ini adalah SMK dan tadinya target awal itu SMK adalah membentuk siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga untuk mata pelajaran praktek, kita ada kegiatan atau program bimbingan praktikum. Nah, bimbingan praktikum itu nanti akan dibuat kelompok kecil, sehingga di kelas pun itu kita posisi jaraknya itu cukup jauh, sehingga tetap menggunakan prokes yang ketat. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada nih di dalam benak kalian. Bu, apa nih yang bisa saya lakukan jika saat belajar daring itu ternyata mengalami kendala? Ya, pertama kalian ceritakan kesulitannya itu apa kepada guru mapel yang bersangkutan. Misalnya nih terkait pelajaran matematika, bukan susah kalau matematika daring. Ya, ceritakan seperti apa materinya, bagian mana yang sulit, maka nanti kita akan memberikan solusi atas kendala yang kalian sampaikan. Lalu yang kedua, misal jika kendalanya tidak memiliki HP atau tidak punya kuota, tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom karena terkait kemampuan dari handphonenya, maka bisa laporkan langsung kepada wali kelas atau datang ke sekolah. Kita lakukan memberi modul secara langsung yang nanti juga akan dibawa ke rumah. Berikutnya, apa yang bisa kalian lakukan jika mengalami kesulitan? Di buku MPLS itu sudah tertera nomor handphone atau nomor WA ya guru, para guru di SMK Sena Parahyangan. Kalian bisa save nomor-nomor tersebut supaya nanti kalau seumpama mengalami kendala untuk mata pelajaran tertentu, kalian bisa langsung menghubungi. Insya Allah guru-guru kami di sini siap ready untuk melayani kalian. Oke, pertanyaan berikutnya. Pindah jurusan. Nah, sering kali yang ditanya oleh kalian ketika para peserta didik baru, kalian pas awal mendaftar ke SMK Parahyangan itu memilih jurusan A. Ya, lalu di tengah jalan, Bu, ternyata aku salah pilih. Boleh tidak aku pindah jurusan? Nah, jawabannya adalah boleh. Tapi pindah jurusannya tidak boleh lebih dari 1 semester. Jika masih dalam 1 semester, masih 6 bulan sampai bulan Desember, itu masih boleh. Tapi makanya ketika kalian coba dalam 3 bulan, ya dalami
pahami. Kalau memang betul-betul tidak bisa, kalian kan tadi bisa konsultasi, bisa bimbingan dulu, Bu, kendalanya aku seperti ini, sepertinya tidak cocok. Oke, boleh kalian mengajukan untuk pindah jurusan. Nanti kalian asal tidak lebih dari 6 bulan ya. Nanti kalian hubungi wali kelas dan nanti akan dilakukan wawancaranya oleh kepala program studinya, kaproknya masing-masing. Nah, mungkin itu saja informasi yang Ibu sampaikan terkait kurikulum dan peraturan akademik yang ada di SMK Parahyangan. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik, dapat tetap berjalan kegiatan pembelajaran ini walaupun pandemi ini masih belum berakhir. Tapi ingat, tetap semangat, pendidikan tetap harus maju, jangan jadinya patah hanya karena pandemi ini yang belum berakhir. Dan ingat, pesan Ibu tadi, jaga nama baik sekolah. Sekolah ini adalah punya kalian. Keluarga Parahyangan ini menjadi keluarga kalian. Teman-teman itu menjadi saudara kalian yang harus dijaga satu sama lain. Ya, itu mungkin yang Ibu sampaikan terkait kurikulum dan peraturan akademiknya. Selamat mengikuti MPLS. Semoga kegiatannya dapat berjalan lancar dan selesai dengan baik. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.